Dalam narasi di video disebutkan bahwa sosok menyerupai pocong mengetuk pintu rumah warga saat malam hari. Namun, polisi menduga aksi itu merupakan modus kejahatan untuk membuat korban panik sehingga pelaku dapat melakukan pencurian atau pembegalan. Polisi meminta warga tidak mudah percaya informasi di media sosial, serta tetap waspada terhadap potensi pencurian dan perampokan pada malam hari. Tim gabungan Polsek Ciputa Timur bersama TNI dan unsur keamanan lingkungan menggelar patroli di sejumlah titik. Setelah ditelusuri, sosok pocong yang viral diduga pengamen mengenakan kostum pocong. Belakangan ini, masyarakat khususnya di kota Tangerang dihebohkan oleh sosok pocong yang membawa senjata tajam atau yang dikenal dengan sosok pocong bersajam. Video dan informasi terkait peristiwa ini banyak beredar di media sosial dan juga dari grup-grup percakapan warga. Isu ini bahkan juga terjadi di beberapa wilayah dan menimbulkan banyak sekali spekulasi. Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh pihak berwenang, mereka mengimbau warga untuk tidak langsung mempercayai informasi yang didapat begitu saja. Selamat datang di Bincang Peristiwa, sebuah ruang diskusi yang membahas peristiwa faktual dari berbagai sudut pandang. Perkenalkan, saya Alimia Nadia yang akan memandu sesi diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini telah hadir 3 narasumber kita yang akan menemani kita untuk membahas lebih dalam mengenai isu ini. Yang pertama ada Ibu Fadia Amara selaku Kasih Humas Polres setempat. Yang kedua ada Ibu Naika Karolin selaku Kepala Lurah dari wilayah yang sempat heboh terkait isu ini. Dan yang terakhir ada Ibu Cindy Paramita selaku warga yang juga merupakan saksi atas viralnya kasus ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir dan menemani kita pada hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yaitu viral pocong bersajam, ancaman nyata atau hoaks yang meresahkan. Bersama para narasumber, kita akan mengulas penyebaran isu tersebut, dampaknya terhadap masyarakat Kota Tangerang, serta upaya yang dapat dilakukan agar informasi yang belum jelas kebenarannya tidak kembali menimbulkan kepanikan di masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin meminta pendapat dulu nih dari seluruh narasumber. Ketika para narasumber mendengar isu pocong bersajam ini, apa yang ada di benak para narasumber saat pertama kali mendengar? Saya sendiri itu merasa bahwa kenapa kondisi keamanan masyarakat makin hari itu makin menurun. Saya sempat berpikir bertanya-tanya ketika isu ini beredar, karena kok bisa ada orang sejahat itu berpikiran untuk melakukan hal seperti ini, seperti teror-teror pocong ini, yang membuat tentunya hal ini itu sangat mengganggu kenyamanan masyarakat seperti itu. Baik, selanjutnya boleh Ibu Unta. Yang pertama saya pikirkan itu tentunya kondisi masyarakat yang baru. Saya khawatir dari informasi ini bisa membuat masyarakat itu resah jika langsung dipercaya. Sehingga yang paling penting itu adalah memastikan semua masyarakat itu tetap tenang dan juga informasi yang kami dapatkan itu yang benar. Baik, terima kasih Bu Naika atas jawabannya. Selanjutnya boleh Ibu Fadia. Iya, pertama yang terlintas di pikiran saya itu tentunya adalah betapa cepatnya ya informasi itu menyebar di era digital sekarang ini, terutama ketika informasi tersebut mengandung unsur yang menimbulkan rasa takut dan juga kericuhan di masyarakat. Itu pastinya sangatlah meresahkan ya kembalinya. Baik, terima kasih atas pandangan yang telah disampaikan. Nah, dari jawaban ketiga narasumber kita itu dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini itu tidak hanya menjadi perhatian masyarakat saja, tetapi juga menimbulkan berbagai reaksi dan juga perbincangan di lingkungan sekitar. Untuk lebih memahami fenomena ini lebih mendalam, mari kita mulai pembahasan topik utama kita. Nah, menurut para narasumber, mengapa sih isu pocong bersajam itu sangat cepat menyebar dan menjadi viral di kalangan masyarakat? Kalau saya sendiri itu pertama melihat juga saya percaya ya, karena kan videonya sangat meyakinkan. Mereka berdiri di depan rumah warga atau di gang-gang gelap menunggu pemilik rumah tersebut membukakan pintu rumahnya gitu. Ditambah lagi di grup WhatsApp itu, di grup RT saya, di grup keluarga saya itu dan semua media sosial saya membicarakan hal yang sama terkait isu teror pocong ini. Saya juga pribadi jadi menjadi takut gitu, jadi parno sendiri. Bahkan tetangga saya itu ada yang sampai takut untuk keluar rumah setelah maghrib ketika isu teror pocong ini terjadi gitu baliknya. Baik, terima kasih Bu Cindy atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke Ibu Naika. Belum ada pertanyaan dulu. Kalau dari yang saya lihat di lingkungan masyarakat, mengapa isu ini bisa cepat menyebar? Karena banyak warga yang merasa khawatir dengan keadaan keamanan di lingkungan sekitar mereka. Ketika ada satu video atau pesan yang beredar, apalagi di situ diceritakan bahwa pocongnya bersenjata tajam, itu warga langsung menyebarluaskan kepada tetangganya, kepada kerabatnya, seperti yang tadi Ibu Cindy sampaikan itu. Bisa karena takut atau hanya sekadar mengingatkan kepada rekan-rekan yang lainnya.
sayangnya tidak semua informasi itu dapat dipastikan itu kebenarannya, sehingga itu yang membuat warga jadi semakin resah seperti itu, Mbak Arimia. Baik, terima kasih Bu Neka atas jawabannya. Boleh Ibu Fadia dijawab pertanyaannya. Ya, saya menjawab ya. Dari hasil pengamatan kami sejauh ini, informasi itu cepat menyebar karena dari masyarakat kita sendiri yang menerima mentah-mentah informasi dan juga menyebarluaskan video ataupun pesan tanpa mengetahui dulu dari mana sumbernya dan kebenarannya. Apalagi setelah kita lihat ya, konten yang beredar itu sangat sensasional sekali. Ada unsur takutnya, kejutannya, dan itu sangat menarik masyarakat untuk melihat konten tersebut. Dan seperti kita tahu juga di media sosial itu informasi seperti ini sangatlah mudah untuk viral dibandingkan klarifikasinya. Jadi oleh karena itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu informasi sebelum menyebarkannya. Baik, terima kasih Bu Fadia atas jawabannya. Saat isu itu beredar, apakah ada kejadian ataupun reaksi masyarakat yang menunjukkan seberapa besar pengaruh informasi pocong bertajam itu kepada lingkungan sekitar? Ya, saat isu itu ramai, memang banyak warga yang datang menemui kami, itu bertanya apakah informasi ini tuh benar atau tidak. Selain itu juga banyak warga yang meminta untuk ditingkatkan keamanan di lingkungan sekitar mereka. Dari situ terlihat informasi yang belum tentu benar itu bisa sangat mempengaruhi rasa aman masyarakat seperti itu, Mbak Arini. Baik, terima kasih Bu Neka atas jawabannya. Nah, dari penjelasan tambahan dari Ibu Neka itu dapat kita pahami bahwa informasi mengenai pocong bersajam ini tuh dengan cepat menyebar ke masyarakat karena media sosial yang pastinya sudah dimiliki banyak warga, kemudian dari grup-grup percakapan antar warga juga. Nah, ketika informasi yang belum tentu benar itu terus-menerus disebar melalui mulut ke mulut ataupun dari media sosial ke media sosial lainnya, maka akan menimbulkan kepanikan dan rasa takut walau sebenarnya informasi tersebut itu belum tentu benar. Baik, dampak tersebut kan tadi sudah terlihat nyata berdasarkan penjelasan dari Ibu Naika. Oleh karena itu saya ingin lebih mengetahui lebih lanjut nih, apakah ada perubahan yang paling terlihat setelah isu pocong bersajam itu viral? Saya izin menjawab, kalau dari saya itu rasa takut ya, perubahan yang saya rasakan dulu itu rasa takut meningkat. Dulu saya biasa-biasa saja ketika pulang malam atau keluar rumah untuk membeli barang di malam hari. Namun setelah isu teror pocong ini beredar, saya jadi lebih waspada. Bahkan tetangga-tetangga saya juga sampai mengingatkan untuk berhati-hati kalau keluar rumah di malam hari, terutama saat sudah jam 10 ke atas gitu. Nah, menurut saya kalau memang ini hanya ingin untuk menakut-nakuti masyarakat, ini bukan suatu hal yang baik untuk dijadikan bercandaan, karena kan dampaknya itu bagi kami, bagi masyarakat itu sangat nyata. Kami merasakan ketakutan, kami merasakan keresahan seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Miss di atas jawabannya. Boleh selanjutnya Ibu Naika dijawab pertanyaannya. Kalau yang saya lihat di lingkungan masyarakat, perubahannya itu perubahan suasana sosial. Dari masyarakat yang melakukan aktivitasnya seperti biasa, itu ketika isu ini viral, masyarakat jadi lebih membatasi aktivitas mereka, dan terutama di malam hari. Lalu juga grup-grup komunikasi seperti WhatsApp itu jadi lebih aktif karena para warga itu membagikan kabar mengenai isu itu. Nah, dari situ dapat kita lihat perubahan yang terjadi pada masyarakat itu meningkatnya rasa waspada walaupun ada kekhawatiran yang berlebihan seperti itu, Mbak Arini. Baik, terima kasih Ibu Naika atas jawabannya. Selanjutnya boleh Ibu Fadia dijawab pertanyaannya. Ya, perubahannya. Dari yang sudah saya lihat itu sama dengan dua narasumber lainnya, yaitu adalah peningkatan kewaspadaan masyarakat. Karena saat ini banyak sekali laporan-laporan yang masuk dari masyarakat kepada pihak kepolisian, yaitu pihak kami. Bahkan laporan-laporannya itu tidak ada hubungannya langsung dengan isu tersebut, yaitu pocong bersajam. Di satu sisi kami melihat, wah ini ada dampak positif untuk masyarakat karena masyarakat menjadi lebih peduli terhadap keamanan lingkungan. Tetapi kami juga melihat ada sisi dampak negatif dari masyarakat dari isu tersebut karena adanya kecenderungan masyarakat menjadi mudah curiga dan juga cepat menyimpulkan hal yang belum diketahui faktanya. Baik, terima kasih Bu Fadia atas jawabannya. Mungkin saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Fadia mengenai tadi kan sempat Ibu sebutkan bahwa memang kewaspadaan itu meningkat. Nah, apakah dengan kewaspadaan masyarakat meningkat itu menimbulkan lebih banyak dampak positif atau malah dampak negatifnya kepada kehidupan masyarakat? Ya, saya izin jawab lagi ya. Menurut saya peningkatan kewaspadaan masyarakat itu adalah nilai positif untuk masyarakat sendiri karena masyarakat itu menjadi lebih peduli terhadap keamanan lingkungan dan juga aktif untuk melaporkan hal-hal yang masyarakat anggap itu adalah kejahatan atau yang mereka curigakan seperti itu. Tapi itu juga harus dibarengi dengan sikap yang rasional dan juga fakta yang ada di lapangan. Karena jika tingkat kewaspadaan itu sudah berubah menjadi kepanikan ataupun kecurigaan yang berlebih,
itu justru nantinya akan menjadi bumerang sendiri untuk masyarakat. Contohnya seperti penyebaran informasi yang salah dan juga menimbulkan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu harus dijaga nih keseimbangan antara waspada dan juga berpikir kritis seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Fadia atas jawabannya. Baik pemirsa, terlihat ya dari jawaban Ibu Fadia tadi bahwa isu viral pocong bersajam ini tuh membawa dampak negatif, namun juga membawa dampak positifnya juga, yaitu dampak positifnya adalah peningkatan kewaspadaan masyarakat, kemudian masyarakat menjadi lebih sering melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak kepolisian. Dampak negatifnya yaitu masyarakat menjadi lebih takut dan lebih waspada kepada orang-orang sekitarnya. Baik, selanjutnya bagaimana pandangan para narasumber jika memang benar bahwa isu pocong bersajam ini tuh memang sengaja dibuat oleh masyarakat lain untuk menyebabkan ketakutan, menyebarkan hoaks atau informasi yang menyesatkan, serta apa yang dapat masyarakat lakukan untuk mencegah kekhawatiran ini terjadi ketika kasus serupa itu mungkin terjadi di masa depan. Ya, saya izin menjawab. Kami tentunya memandang tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang memicu ketakutan publik, karena tentunya dari setiap perilaku tersebut, perilaku yang sangat tidak bertanggung jawab itu ada konsekuensi hukum yang akan diberikan ketika melanggar peraturan yang berlaku. Selain itu juga kami ingin mengajak masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu informasi yang diterima dan yang akan disebarkannya. Dan juga apabila masyarakat menemukan atau menerima informasi yang masih janggal, segera lapor ke pihak kepolisian atau juga instansi yang terkait untuk dipastikan kebenarannya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fadia atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke Bu Neta. Boleh dijawab pertanyaannya? Kami tentu sangat menyayangkan tindakan seperti ini ya Mbak Dini. Masyarakat yang harusnya merasakan suasana yang aman dan nyaman bukan justru merasa takut oleh karena perilaku yang dengan sengaja ingin mencari sensasi atau mencari perhatian. Yang paling kami khawatirkan itu dampaknya kepada warga ya Mbak Rini ya. Terutama pada anak-anak dan juga lansia yang sangat rentan dan bisa merasa sangat cemas gitu ketika melihat atau mendengar informasi seperti itu. Sehingga daripada kami itu berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk bisa lebih bijak dalam bertindak dan juga membagikan informasi. Baik, terima kasih Bu Neta atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke Ibu sendiri. Boleh jawab pertanyaannya? Kalau saya sebagai warga, saya merasa warga ini dirugikan atas kasus teror pocong ini. Karena kan kami awal juga tidak tahu ya mana yang benar, mana yang salah mengenai teror pocong yang beredar dengan sangat cepat nih videonya. Dan apalagi itu kan seram ya, mereka tuh berdiri di depan rumah warga di gang-gang gelap yang dimana hal ini tuh memicu keresahan warga. Jadi misalnya dilakukan oleh oknum tertentu, saya ini sering bertanya untuk apa seperti itu Mbak Rini. Saya izin bertanya lagi kepada Ibu Cindy sebagai warga yang merasakan langsung nih dampak dari isu pocong bersajam ini. Apa harapan Ibu jika mungkin kejadian serupa ini akan terjadi di masa depan? Apa harapan Ibu agar masyarakat itu tidak perlu resah dan takut lagi? Saya sih berharapnya semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Saya harap pihak-pihak keamanan, polisi itu lebih bisa memperketat penjagaan lingkungan di negara ini. Dan juga masyarakat itu jangan mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang belum tentu jelas kebenarannya. Dan untuk pelaku dimohon untuk menghentikan aksi-aksi seperti ini, karena kan di balik kita menjaga keamanan bersama-sama gitu. Jika kita aman, mereka aman juga, kita sama-sama enak. Seperti itu harapan saya Mbak Rini. Baik, terima kasih Ibu Cindy atas penjelasannya. Nah, tidak terasa nih pemirsa bahwa jawaban dari Ibu Cindy tadi merupakan penutup akhir dari sesi diskusi kita pada hari ini. Dari diskusi yang sudah kita lakukan bersama 3 narasumber hebat kita hari ini, dari diskusi yang telah kita lakukan bersama 3 narasumber hebat kita pada hari ini, dapat disimpulkan bahwa viralnya isu pocong bersajam ini dapat menyebar luas ke masyarakat dan menjadi viral dengan cepat karena akses media sosial itu sangat luas ya sekarang. Kemudian juga percakapan antar warga di grup WhatsApp itu juga sering menjadi cikal bakal dari viralnya isu tersebut di suatu wilayah. Nah, oleh karena itu masyarakat pun perlu lebih kritis dan bijak dalam mengolah informasi, apalagi jika informasinya itu belum terverifikasi benar atau salahnya. Terima kasih kepada Ibu Fadia Amara, Ibu Naika Caroline, dan juga Ibu Cindy Paramita yang sudah menemani sesi diskusi kita pada hari ini.
Terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara kita pada awal hingga akhir. Jangan lewatkan episode Bincang Peristiwa selanjutnya yang pastinya akan membahas peristiwa atau isu lain yang faktual bersama narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Saya Alimia Nadia selaku host Bincang Peristiwa pada hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Selamat siang dan terima kasih.